Selamat pagi, salam sehat. Kita hari ini akan belajar tentang pokok pikiran atau pikiran utama. Pokok pikiran adalah ide atau gagasan yang mengandung informasi inti dan menjadi dasar terbentuknya paragraf. Dalam satu paragraf hanya ada satu pokok pikiran. Pokok pikiran punya banyak nama lain. Ada pikiran utama, ide pokok, gagasan utama, dan gagasan pokok. Kalau kemarin kamu sempat mendengar ide pokok, jadi kelima nama ini mempunyai arti yang sama. Pokok pikiran biasanya ditemukan pada kalimat utama. Sebelum jauh bagaimana mencari kalimat utama, Ibu kenalkan dulu tentang dasar-dasarnya. Paragraf, kita kenalan dulu ya dengan paragraf. Paragraf itu adalah kumpulan dari kalimat-kalimat. Bisa 1, 2, 3, atau 4 kalimat. Jadi setiap paragraf itu punya lebih dari satu kalimat. Di dalam paragraf ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jadi jika dalam paragraf itu sudah ditemukan kalimat utamanya, misalnya seperti ini, di awal kalimat, di kalimat pertama, maka sisanya adalah kalimat-kalimat penjelas. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan Ibu berikut ya. Perhatikan contoh paragraf berikut. Untuk mengetahui pokok pikiran atau pikiran utama, kamu harus mencermati atau membaca dengan teliti paragrafnya. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, isi dalam paragraf itu ada berapa kalimat sih? Ciri dari kalimat adalah diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Tanda baca sebuah kalimat itu bisa berupa titik, tanda tanya, atau tanda seru. Nah, sepertinya dalam paragraf ini semuanya diakhiri dengan tanda titik karena semuanya adalah kalimat berita, tidak ada pertanyaan atau tidak ada kalimat seru atau kalimat perintah. Oke, kita lihat ya. Jadi dalam paragraf ini ada berapa kalimat ya? Kita periksa satu persatu. Ini ada huruf kapital, huruf P. Lalu kita lihat tanda bacanya, koma bukan tanda baca untuk mengakhiri kalimat. Ada koma lagi. Nah ini dia nih, ada titiknya. Jadi dari kata pada sampai buatan adalah kalimat pertama. Ini huruf kapital lagi, ekosistem E, sampai ketemu tanda baca dalam mengakhiri kalimat, yaitu titik. Ekosistem sampai darat adalah kalimat kedua. Ada ekosistem lagi nih, huruf E besar, diakhiri dengan tanda titik. Titiknya ada di sini, asin. Maka itu kalimat ketiga. Ekosistem E besar diakhiri lagi dengan tanda titik. Tanda titiknya ada di taiga. Jadi kalimat keempat. Lalu ada huruf kapital lagi setelah tanda titik E dan diakhiri tanda titik di kata manusia. Kalimat kelima. Ini ada huruf S besar atau kapital diakhiri dengan tanda titik buatan. Nah, kita bisa tahu sekarang jadi jumlahnya ada berapa kalimat ya? 1, 2, 3, 4, lalu yang ini 5, lalu yang ini 6. Jadi totalnya ada 6 kalimat. Nah, Ibu akan bantu pisah-pisahkan biar lebih jelas ya. Ini kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, 4, 5, dan 6. Benar ada 6 kalimat. Lalu yang mana ya yang jadi kalimat utama? Kita cek dulu. Kalimat utama biasanya sifatnya umum. Nah, bukan penjelasan. Kita lihat ya. Nomor 1, kalimat pertama, pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ini umum atau tidak ya? Kita lihat dulu deh kalimat kedua. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Wah,
Ini penjelasan bukan dia, ekosistem alami ini penjelasan dari kalimat pertama. Berarti kalimat ini adalah kalimat penjelas. Coba lihat kalimat 3. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ini penjelasan lagi dari mana? Dari sini. Berarti dia tidak berdiri sendiri, tapi merupakan rangkaian penjelasan dari kalimat kedua. Baca kalimat keempat. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Berarti ekosistem darat ini penjelasan dari mana? Dari kalimat kedua yang ini nih. Nah, berarti itu masih kalimat penjelas, kalimat keempat. Kalimat kelima, ekosistem buatan. Kan, merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini tadi gandengannya mana ya? Ada nggak sih atau dia berdiri sendiri ya, bisa menjadi kalimat umum? Ternyata ini penjelasan dari kalimat pertama yang ini. Jadi kalimat 5 pun adalah kalimat penjelas dari kalimat pertama. Kita lihat yang keenam. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Nah, ini ngejelasin tentang ekosistem buatan. Contohnya, jadi yang bisa berdiri sendiri dan sifatnya umum adalah kalimat iya, betul, kalimat pertama, karena kalimat ini sifatnya umum. Yang 2, 3, 4, dan 5, dan 6 adalah kalimat-kalimat penjelas. Oke. Nah, sudah menemukan kalimat utamanya. Ingat, kalimat utama tadi letaknya di mana? Kita dapat dari kalimat pertama atau awal paragraf. Nah, kalau kalimat utama letaknya di awal, biasanya disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf deduktif kalau kalimat utamanya di awal paragraf. Nah, setelah kita mendapatkan kalimat utama, sekarang kita bisa nih menentukan pokok pikiran atau pikiran utama. Kamu bisa langsung mengambil kalimat utama seperti ini sebagai pokok pikiran atau pikiran utama. Tapi kamu bisa juga mengambil inti dari kalimat utama. Seperti ini. Jadi pada dasarnya tidak diambil, tapi langsung jenis ekosistem di dunia dibagi menjadi 2, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Itu pokok pikiran jika diambil intisarinya. Nah, coba Ibu perjelas dengan contoh yang lain ya. Ini ada paragraf, suku Jawa, suku Madura, suku Batak, dan suku Ambon adalah salah satu dari sekian banyak suku yang terdapat di Indonesia. Selain suku dan budaya yang beragam, terdapat pula berbagai agama dan kepercayaan. Maka dari itu, Indonesia dikenal dengan negara yang majemuk. Kita lihat ya, ada berapa nih kalimatnya? Coba, ada yang sudah menebak? Sepertinya sudah ada yang menebak. Ingat, kalimat itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, titik, tanda tanya, atau tanda seru. Di sini adanya tanda titik. Berarti dari S besar sampai Indonesia sampai titik itu adalah kalimat pertama. Ada lagi huruf kapitalnya nih, selain sampai kepercayaan. Titik, ini kalimat kedua. Dan kalimat ketiganya dari M sampai titik lagi. Ada 3 kalimat ternyata. Kita pisah-pisahkan dulu ya. Ini kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Nah, suku Jawa, suku Madura, suku Batak, dan suku Ambon adalah salah satu dari sekian banyak suku yang terdapat di Indonesia. Kita anggap ini umum dulu deh. Kira-kira kalimat keduanya penjelasan bukan ya? Selain suku dan budaya yang beragam, terdapat pula berbagai agama dan kepercayaan. Oh, ini masih ada kata-kata suku dan budaya. Nah, suku ini masih nyambung sama bagian atas. Masih penjelasan dari yang ini. Jadi nggak cuma suku, tapi ada keberagamannya juga. Nah, kalau kita lihat yang ada di bawah, maka dari itu Indonesia dikenal dengan negara yang majemuk.
Wah, ini bukan penjelasan. Inilah kalimat utamanya atau sifatnya umum. Nih, di sini ada Indonesia, negara yang majemuk. Kalau kita tanya, kenapa dia majemuk? Ini penjelasannya, karena terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Satu lagi, ini juga adalah penjelasannya. Kenapa dibilang majemuk? Karena sukunya ada banyak. Ada Jawa, Madura, Batak, Ambon, dan lain-lain. Jadi Indonesia itu dikenal dengan negara yang majemuk. Jadi karena ini adalah penjelasan dari yang bawah, dari Indonesia negara majemuk, dan agama serta berbagai agama dan kepercayaan juga adalah penjelasan dari negara Indonesia adalah negara yang majemuk, maka kalimat utamanya ada di sini, di bawah, di akhir, atau di kalimat ketiga. Nah, kalau ada di akhir, nama paragrafnya adalah paragraf induktif. Tadi kalau di awal paragraf, kalimat utamanya berada di awal, namanya deduktif. Kalau yang ini ada di akhir, namanya induktif. Sekarang kita lihat kalimat utamanya tadi, maka dari itu Indonesia dikenal dengan negara yang majemuk. Nah, mau diambil kalimat utamanya seluruhnya atau mau disingkat menjadi Indonesia adalah negara yang majemuk, boleh. Karena pokok pikiran adalah inti dari sebuah paragraf. Jadi inti atau pokok yang diceritakan dalam sebuah paragraf namanya adalah pokok pikiran. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga dari penjelasan ini kalian bisa lebih paham. Semangat belajar!